Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia. Sebelum memulai perdebatan pada malam hari ini, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Friska Meliananda Putri, delegasi SMA Negeri 1 Kendal sebagai pembicara pertama Tim Pro yang akan menyampaikan argumentasi terkait mosi debat. Dewan ini menyetujui moratorium pengiriman tenaga kerja atau buruh imigran ke luar negeri. Dewan juri yang terhormat, pengiriman tenaga kerja atau buruh imigran ke luar negeri seperti sudah menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Mengapa demikian? Dapat kita lihat kembali. Banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri daripada di Indonesia. Hal ini muncul karena sebuah pandangan di mana dengan bekerja di luar negeri memiliki standar upah yang lebih tinggi daripada yang ada di dalam negeri. Dan perbedaan kurasi mata uang membuat tenaga kerja yang bekerja di luar negeri akan mendapat uang yang lebih besar. Harapan mendapat penghasilan tinggi inilah yang mendorong tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana dampak negatif yang mungkin timbul dari hal tersebut. Sehingga kami selaku Tim Pro sangat menyetujui mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini menyetujui pengiriman tenaga kerja atau buruh imigran ke luar negeri. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam mosi debat kali ini, yaitu yang pertama, moratorium. Moratorium merupakan sebuah tindakan penundaan kebijakan tertentu yang dilakukan oleh suatu badan resmi selama batas waktu tertentu. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan seorang individu di mana telah memasuki usia di mana ia siap menghadapi dunia kerja dan mampu untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ada buruh imigran. Buruh imigran ini merupakan warga negara Indonesia yang sedang akan dan telah melakukan pekerjaan di mana telah mendapatkan upah dari luar wilayah atau negara tersebut. Dewan juri yang terhormat, mengapa mosi ini layak untuk diperdebatkan? Pengiriman tenaga kerja berhubungan erat dengan globalisasi. Mengapa demikian? Globalisasi mampu mendorong kompetisi pasar dalam menciptakan pengiriman tenaga kerja yang semakin meningkat. Pengiriman tenaga kerja ini terjadi akibat ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global. Hubungan ekonomi antar negara menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini merupakan program dan menjadi kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah. Namun demikian, meningkatnya buruh kerja atau tenaga kerja yang pergi ke luar negeri ini jadi perhatian yang harus terus dilakukan oleh pemerintah. Mengapa hal ini? Karena banyak terjadi atau buruh migran ini rentan dengan tindakan pidana dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu adanya pengadilan yaitu dengan moratorium. Oleh sebab itu, mosi ini mampu menjadi pilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Dewan juri yang terhormat, terdapat beberapa alasan yang mendasari kami menyetujui mosi debat kali ini. Alasan yang pertama, banyaknya tenaga kerja atau buruh migran yang mengalami tindakan kekerasan di negara tempat mereka bekerja. Tenaga kerja ini sangat rentan dengan tindakan pidana hak asasi manusia. Kasus ini terus meningkat setiap tahunnya, seperti pada kasus tindakan kekerasan, penganiayaan, pemerasan, pelecehan seksual, hingga penembakan. Sehingga kondisi ini telah menurunkan martabat bangsa dan melecehkan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah secara terus-menerus melakukan langkah pengendalian secara maksimum, di mana hal ini dilakukan dengan moratorium, yaitu penghentian sementara pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
guna mendata karena banyak tenaga kerja yang berasal dari sektor informal, sehingga jaminan keselamatan sangatlah minim. Sebab pada mulanya mereka berusaha untuk segera pergi ke luar negeri tanpa melakukan seleksi terlebih dahulu, sehingga tidak melalui sektor formal yang lebih terjamin keselamatannya. Kemudian yang kedua, adanya moratorium pengiriman tenaga kerja bertujuan untuk berupaya memberikan dan meningkatkan pelayanan tenaga kerja dengan memberikan perlindungan tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk membuat tenaga kerja menjadi lebih terlatih sehingga mampu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Sebab tenaga kerja Indonesia rata-rata mendapat pekerjaan penata laksana rumah tangga, pelayan wanita, kemudian operator cleaning service, buruh cuci, pekerja kapal. Maka dari situlah kebijakan pemerintah itu bermaksud untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja tersebut serta memelihara sehingga tenaga kerja tersebut pada saat mereka berada di luar negeri memiliki kualitas yang lebih baik dan mendapatkan pekerjaan yang lebih berkualitas. Dewan juri yang terhormat, dari hasil pemaparan tersebut dapat ditinjau kembali bagaimana pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini. Moralitasi menjadi suatu tujuan, menjadi suatu pendobrak yang mampu mengatasi permasalahan ini, sebab kita juga perlu mempertimbangkan kembali tenaga kerja yang akan kita kirim ke luar negeri, karena tanpa kita latih mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang berkualitas di sana. Seperti halnya roda apabila mereka tidak dihentikan terlebih dahulu, tidak dipelihara, mereka tidak akan berkembang dengan baik dan mereka tidak akan berjalan dengan bagaimana semestinya. Oleh sebab itu, kami selaku tim pro sangat menyetujui mosi debat kali ini yang menyatakan Dewan ini menyetujui moratorium pengiriman tenaga kerja atau buruh imigran ke luar negeri. Dengan sangat lugas kami menegaskan kami menyetujuinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.